Hai guys, jumpa lagi dengan Berbagi Ilmu. Pada video ini kita akan membahas tentang UTBK tahun 2020 ya. Jadi soal dan pembahasannya kita ambil dari web ini. Ya, dari web mediaeduca.com. Jadi kalian bisa download soalnya langsung di sini ya. Saya sediakan linknya di deskripsi. Pada kali ini kita akan membahas tentang UTBK SBMPTN Matematika Saintek ya. Untuk previewnya seperti ini. Ya, jadi preview untuk UTBK Matematika Saintek seperti ini ya. Ada 20 soal dengan kunci jawabannya ya. Jadi kita akan menghitung apakah kunci jawabannya ini sudah benar semua atau mungkin ada yang kurang tepat ya. Oke, langsung saja. Pada soal nomor 1 ini ada soal sin X ditambah cos X ditambah tan X ditambah kotangan X sama dengan 2 per sin 2X. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan di sini ada sin 2X. Kita bisa geser ke kiri menjadi sin 2X dikali sin X ditambah cos X ditambah tan X ditambah kotangan X sama dengan 2. Dari sini paham ya. Kemudian kita lanjut. Kita jabarkan satu persatu. Jadi sin 2X di sini dikali sin X dan seterusnya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan rumus trigonometri. Di sini saya tinggalkan catatan bahwa ketika ada sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X ya. Jadi di sini terlihat di soal ada beberapa sin 2X di sini. Kita ubah menjadi 2 sin X cos X. Nah, ini yang di lingkaran. Maka menjadi seperti ini. Nah, ini gimana? Jadi untuk yang sin 2X kita ganti menjadi 2 sin X cos X. Sedangkan sin X yang di belakang ini juga kita kalikan dengan sin X yang pertama ini ya. Jadi kuadrat seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, sin 2X juga diganti menjadi 2 sin X cos X. Nah, di sini ada cos X yang tersisa, kita kalikan juga, maka cosnya jadi kuadrat ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya juga sama. Nah, di sini juga saya tinggalkan catatan bahwa ketika kalian menemui tan X, maka itu kita bisa tulis sin X per cos X ya. Karena di sini ada sisa tan X. Dia akan mengalihkan sin X cos X di sini. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kemudian yang sin 2X kita ganti juga jadi 2 sin X cos X. Nah, di sini kotangan itu kita bisa tulis sama dengan tan X sama dengan seper kotangan X ya. Karena tadi tangan X adalah sin X per cos X, maka kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kotangan X kita geser ke kiri. Jadi nanti kotangan X dikali sin X sama dengan cos X. Seperti ini. Oleh karena itu kotangan X tadi kita bisa turunkan menjadi cos X dibagi sin X. Sampai sini paham ya? Kemudian kita sederhanakan, kita coret semua angka 2-nya. Kemudian kita coret yang sama, itu ada cos X. Kemudian ada sin X di belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Ada sin kuadrat X cos X ditambah sin X cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita tulis kembali ya biar gampang. Dari sini juga kita bisa menggunakan rumus trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kita ganti jadi seperti ini. Oleh karena itu, kita bisa sederhanakan lagi, karena tadi ada 1 dengan 1 dikurangi ya, jadi 0. Maka hasilnya itu sin X dikali sin X kali cos X, ditambah sin X kali cos X kali cos X. Nah, ini kenapa saya pisah, karena di atas ini kan kuadrat ya, jadi kita bisa pisah nih, sin X sin X. Ini juga cos kuadrat, kita pisah jadi cos X. Kemudian kita perhatikan ada sin X cos X. Di sini kita bisa keluarkan menjadi seperti ini.
Jadi sin X cos X di luar dikali sin X ditambah cos X. Nah, tadi kan ada sin 2X sama dengan 2 sin X cos X ya. Maka sin X cos X itu bisa kita tulis setengah sin 2X. Tadi 2-nya yang di kanan pindah ke kiri jadi setengah. Oleh karena itu sin X cos X ini kita bisa tulis menjadi setengah sin 2X ya. Persis seperti rumus trigonometri yang di kanan ini ya. Nah, dari sini paham ya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa tulis catatan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab semuanya. Kemudian setengah sin 2X ini sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Jadi di sini kan ada dua perkalian antara setengah sin 2X dengan sin X plus cos X. Hasilnya itu 0. Berarti kan salah satunya pasti bernilai 0 ya. Maka kita bisa tulis setengah sin 2X sama dengan 0. Atau sin X ditambah cos X-nya yang 0. Nah, dari sini kita tulis kembali seperti ini. Nah, karena di soal nomor 1 ini kita mencari himpunannya atau angka-angka apa saja yang bisa memasuki nilai sin X ini, maka kita menggunakan rumus mencari himpunan. Nah, di sini kita sederhanakan jadi setengah dikali 0 kan sama dengan 0 ya. Maka sin 2X itu sama dengan 0. Nah, karena nilai sin 0 derajat sama dengan 0, maka kita bisa tulis sin 2X sama dengan sin 0 derajat ya. Sampai sini paham teman-teman ya. Nah, dari sini kita mulai mencari himpunannya. Karena di sini menggunakan sin, maka rumus mencari himpunan sin adalah, ini yang 2X adalah nilai sinnya, kemudian 0 ditambah K360, dan di sini 180 ditambah K360. Jadi singkatnya seperti ini ya. Jadi kalian kalau ketemu soal seperti ini yang sin, maka kalian harus mencari himpunan dengan cara seperti ini. Yang 2X adalah nilai sinnya, kemudian di belakangnya sama ya semuanya rumusnya. 0 ditambah 360, 180 ditambah 360. Kita kerjakan dulu yang pertama ini. Jadi karena 2X kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 0 ditambah K180. Kita sederhanakan ya. Nah, kalau misal K-nya 1, itu nanti berapa? K-nya 0 berapa? K-nya 2 berapa? Didapat seperti ini. Nah, kalau K-nya 0, itu X-nya 0. Karena 0 kali 180 kan 0 ya. Kalau K-nya 1, 1 kali 180 ditambah 0 sama dengan 180. Kalau K-nya 2, 2 kali 180 kan 360. Ditambah 0 kan 360 tetap ya. Nah, kita ambil 3 angka aja ya, 0, 1, 2, jangan banyak-banyak. Kemudian untuk yang kedua ini, kita sederhanakan juga menjadi X sama dengan 90 ditambah K180. Kita lakukan cara yang sama, kita misalkan K-nya 0, 1, dan 2 ya. Seperti ini. Maka hasilnya keluar ya, di sini kalau K-nya 0, kan 0 kali 180 kan 0 ya. Ditambah 90, tetap 90. Kalau K-nya 1 kali 180 kan 180. Ditambah 90, 270. Kalau K-nya 2, 2 kali 180 kan 360. Ditambah 90 itu 450. Jadi ini juga udah dapat ya jawabannya dari 0 sampai 450. Tapi di pilihan itu tadi ada yang belum keluar. Dan di sini juga belum selesai soalnya ya. Ada yang sin X plus cos X sama dengan 0. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. Kita perhatikan. Jadi sin X-nya ini kita bisa tulis menjadi sin X sama dengan min cos X. Jadi cos X-nya itu kanan ya. Kemudian kita bisa ubah lebih sederhana lagi. Jadi sin X dibagi cos X sama dengan min cos X dibagi cos X. Kenapa dibagi cos X? Supaya nilainya itu nanti di sini min 1 ya. Kalau kalian mau bagi min cos juga nggak apa-apa jadi 1. Intinya kita sederhanakan supaya sebelah sisinya salah satunya itu berubah jadi angka ya, biar nanti nilainya jadi sudut seperti yang sin X ini. Kalau kalian bingung nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti saya balas satu persatu. Nah, kita lanjut saja dulu. Nah, di sini kita coret. Tadi kan sin X cos X sama dengan tan X ya, maka kita bisa tulis tan X sama dengan minus 1. Oke. Nah, ini caranya sama kayak yang di kiri.
Karena tadi di sini kan 0, di sini kan min 1. Di sini kan kita cari nih sin berapa yang nilainya 0, kan sin 0 derajat. Oleh karena itu kita cari tan berapa yang nilainya itu min 1. Maka itu adalah tan 135. Tahu dari mana mas? Gitu. Ya ini lebih ke hafalan ya kalau nebak min 1 tuh tan berapa. Nah caranya yang sama, kita gunakan mencari himpunan. Untuk tan, cari himpunannya adalah rumusnya X, ya, nilai tannya yang di belakang tan sama dengan nilai yang di belakangnya 135 ditambah K 180. Ini untuk mencari himpunan tangan ya. Kalau tadi sin, dia kan ada 2 nih, yang 0 ditambah 360, 180 tambah 360. Kalau yang tangan, itu yang di depan sini adalah nilai tangan yang di kanan ya. Kemudian ditambah K 180. Nah kita sama kita ganti K-nya jadi 012 didapatkan seperti ini. Kalau K-nya 0, maka kan 0 kali 180 0 ya. Ditambah 135 itu 135. Kalau K-nya 1, 180 kali 1 kan 180 tambah 135 315. Dan juga kalau K-nya sama dengan 2, ini kan jadi 2 kali 180, 360 ditambah 135. Jadi 465. Maka jawabannya ini tambah 3 lagi di sini ya. Jadi jawabannya ada 9 nih. Dari 0, 90, 135, 180, 270, 315, 360 dan 450. Maaf, 450 dan 495. Jadi seperti itu ya hasilnya di sini. Karena pilihannya adalah seperti ini, maka kita cari yang sama, yaitu C ya. 135 ditambah K 180 bilangan bulat, maka jawabannya benar ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini membahas tentang limit 2x ini sama dengan akar 9 ditambah 10 per x dikurangi 3. Bagaimana caranya? Hal pertama yang kalian harus lakukan ketika menemui soal limit adalah menyederhanakannya ya. Sama seperti soal sebelumnya. Jadi kalau matematik intinya kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena di sini ada limit 2x, 2-nya kita pindah ke depan seperti ini. Kemudian kita menghitung yang di dalam terlebih dahulu supaya lebih sederhana lagi ya. Jadi kita perhatikan akar 9 ditambah 10 per x dikurangi 3. Jika kalian menemukan soal limit akar, maka akar tersebut lebih baik dikalikan dengan sesamanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kan ini minus 3, maka sesamanya di sini plus 3 dan plus 3. Sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian saya tinggalkan rumus. Jika ada A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya yang mana? Ini A-nya yang akar 9 ditambah 10 per X. B-nya itu yang 3. Jadi bentuknya sama ya. Di sini ada A min B, di sini ada akar 9 plus 10X minus 3. Sama ya bentuknya. Yang di belakang juga nih, berarti A-nya ini, yang B-nya juga yang 3 ini ya. Nah, nanti hasilnya itu pasti A kuadrat min B kuadrat atau akar 9 plus 10 per X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Seperti ini ya. Atas ini. Nah, yang bawah ini tetap ya. Kemudian kita tulis kembali biar lebih mudah. Kita sederhanakan ya. Jadi tadi 3 kuadrat kan 9 nih. Kemudian yang di dalam kan kita kuadratkan dan di akar, maka sama-sama menghilang ya. Jadi kita tulis 9 ditambah 10 per X dikurangi 9. Yang bawah tetap ya. Karena ini 9 sama 9 kita bisa coret. Jadi tinggal 10 per X per akar 9 ditambah 10 per X ditambah 3. Kita tulis kembali biar lebih mudah. Nah dari sini kita balikan lagi ke rumus limit karena ini udah sederhana ya. Jadi kan rumus limitnya 2 udah di depan ya. Jadi di dalam ini tinggal 10 per X dibagi akar 9 ditambah 10 per X ditambah 3. Dari sini kita bisa keluarkan angka 10-nya biar lebih sederhana lagi. Jadi 10 ke depan jadi 20. Ini tinggal 1 per X ya.
Nah, karena ini seper X, X-nya ini bisa kita turunkan ke bawah. Jadi seperti ini catatannya ya. Ketika ada A per B per C, itu kita bisa tulis A dibagi B kali C. Nah, A-nya yang mana? A-nya itu yang angka 1, B-nya yang X, C-nya ya akar 9 ditambah 10 per X ditambah 3. Oleh karena itu, kita bisa tulis seperti ini. Jadi, di sini kan B-nya turun nih, berarti X-nya turun ke bawah. Sampai sini paham ya, teman-teman? Kemudian kita coret nih X-nya. Nah, tambah sederhana kan? Seperti ini. Kita tulis lagi, supaya lebih mudah. Dari sini kita bisa langsung memasukkan nilai limitnya, karena di sini limitnya tak terhingga ya. Maka X-nya kita ganti tak terhingga. 10 dibagi tak terhingga itu kan 0. Jadi kan kalau misal 10 dibagi 1 kan 10, 10 dibagi 2 kan 5. Nah ini kan tak terhingga nih, jadi kan kalau dibagi yang lebih besar kan lama-lama kecil. Jadi kita anggap ini 0 ya, gitu. Kemudian di sini kita bisa tulis seperti ini, jadi 20 dikali 1/, akar 9 ditambah 0 ditambah 3. Jadi akar 9 itu kita sederhanakan jadi 3, maka hasilnya adalah 20 kali 1/6 atau 10 per 3. Maka jawabannya adalah 10 per 3. Kita lihat ya di kunci jawaban apakah benar. Nah, di sini ada pilihannya di A ya. Maka jawabannya benar A ya. Nomor 3. Di sini ada nomor 3. Di sini ada soal garis yang menyinggung lingkaran. Bagaimana nih caranya? Kalau kunci dari saya ya, kata-katanya itu adalah menyinggung di sini. Jadi menyinggung itu kan ibaratnya saling bersentuhan ya. Berarti garis yang ini lebih singkatnya kalau dari saya itu garis ini kita masukkan ke nilai yang ini. Gimana maksudnya? Jadi gini nih. Garis 4x min 3y sama dengan 10 kita bisa tulis seperti ini. Jadi 3y-nya geser ke kanan. Kemudian kita tulis seperti ini. X-nya adalah 10 ditambah 3y per 4. Dari mana? Jadi tadi kan 3y ke kanan. Seperti ini. 4-nya kita turun ke bawah. Karena ini kalau pindah ruas itu kan dibagi ya. 10 ditambah 3y per 4. Jadi X dapat. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang. Ketika kita sudah menemukan satu variabel ini, kita masukkan ke persamaan lingkaran, maka X-nya kita ganti seperti ini. Tadi kan X-nya 10 plus 3Y per 4, maka itu kita kuadratkan ya, karena di sini X-nya kuadrat. Y kuadratnya kita tetap biarkan, X-nya yang di 6 kita ganti nih, seperti ini. Oke. Catatan nih, kalau kalian menemukan A plus B kuadrat itu bisa kita tulis A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi A-nya ini kita bisa tulis yang ini. Seperti ini ya. Yang B-nya itu 3Y. Oleh karena itu kita bisa tulis menjadi 100. 100 ini tadi kan A kuadrat nih. A-nya kan 10. Maka 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian yang 2AB. Kita tulis di sini ya, 2AB, A-nya kan 10, B-nya 3Y, gitu ya. Kemudian B kuadrat, karena B-nya 3Y, maka 3Y kuadrat kan 9Y kuadrat ya. Gitu, oke. Dan kita bisa sederhanakan lagi, dikali 16. Karena ini per 16 paling besar, maka kita harus mengkalikan yang dikali 16, bukan dikali 4 ya. Supaya nanti hilang semua pernya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 100 ditambah 60Y. Ini 60Y dari mana? Jadi 2 kali 10 kan 20. Kali 3Y kan 60Y ya. Yang tadi. Jadi kayak gini ya. Kita tulis ulang supaya lebih mudah. Nah kita kelompokkan dulu nih. Yang kuadrat yang mana. Jadi ini 9Y kuadrat tambah 16 kan 25 nih. Kemudian yang Y kita kelompokkan. 60Y ditambah 72Y. Dikurangi 32Y sama dengan 100Y. Kemudian yang gak ada Y-nya kita kelompokkan menjadi 100 sama dengan 0 ya. Oke, karena ini sama dengan 0. Nah ini bisa sederhana lagi, kita bagi 25.
Jadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini catatan ya, kalau misal kalian menemukan persamaan seperti ini, kalian bisa ubah menjadi seperti yang saya tulis di catatan ini ya. Ini kan Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 kan cocok sama yang ini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi gampangnya gini ya, karena Y kuadrat itu sama dengan A kuadrat, maka kita bisa tulis seperti ini. Maka A-nya itu adalah Y ya. Kemudian yang 4Y itu kan sama dengan 2AB. Kita tulis seperti ini. Karena A-nya itu Y, maka kita dapat B-nya yaitu 2. Jadi ini 4 dibagi 2 kan 2 nih. Y sama Y coret, maka B sama dengan 2. Oleh karena itu kita bisa tulis dari persamaan ini nanti berubah jadi yang A plus B kuadrat. Karena A-nya itu Y, B-nya itu 2, maka nanti kita tulis Y plus 2 kuadrat. Sampai sini paham teman-teman? Nah, dari sini kita karena ini sama dengan 0 ya, maka kita Y plus 2 kuadrat sama dengan 0. Kita bisa pisahkan ya, Y plus 2 dikali Y plus 2. Jadi kan intinya yang Y plus 2 depan dikali Y plus 2 yang di belakang itu kan nanti hasilnya 0. Maka Y itu sudah dipastikan adalah min 2. Jadi kan Y plus 2 sama dengan 0. Karena 2-nya geser ke kanan, maka jadi min 2 ya. Sampai sini paham. Jadi kan min 2, kalau dimasukkan sini, min 2 ditambah 2 kan 0. Nah, 0 dikali Y plus 2 kan tetap 0. Sama aja yang ditaruh di Y belakang juga Y plus 2 dikali 0 kan 0 ya. Jadi cocok ya. Y-nya sama dengan min 2. Nah, karena tadi di awal itu kita sudah mendapatkan X-nya itu 10 plus 3Y per 4, maka Y-nya kita masukkan nilainya menjadi seperti ini. Jadi 10 ditambah 3 dikali min 2 dibagi 4 sama dengan X sama dengan 1. Maka jadi titik singgungnya adalah 1, minus 2. Kita lihat di kunci jawaban apakah benar. Nah, jadi di jawaban ada yang 1, min 2 yaitu yang D ya. Jawabannya D. Oke guys, kita sudah sampai di ujung video. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk subscribe dan nyalakan notif ya. Karena satu subscribe kalian menambah semangat saya ya. Salam berbagi ilmu.